Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha, semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Dinten ieu patepang deui sareng Bu Dini dina pangajaran Basa Sunda. Nah, untuk hari ini nak kita akan latihan soal. Tapi sebelum itu Bu Dini akan menjelaskan materi terlebih dahulu sedikit saja. Nah, berikut yaitu mengenai kalimah panyaram. Apa sih kalimah panyaram? Panyaram ini artinya larangan. Jadi kalimah panyaram adalah kalimat larangan. Oke, ini ada di buku paket kalian halaman 18. Nah, di sini nak nulis kalimah panyaram. Kalimah panyaram digunakan pikeun nyaram hiji lampah atawa kebiasaan. Jadi kalimat larangan ini digunakan untuk melarang suatu perbuatan atau kebiasaan yang kurang baik ya nak ya. Nah, kita perhatikan nih di sini ada sekitar 10 contoh kalimat larangan. Nomor 1 contohnya, ulah loba ting ulin, jangan terlalu banyak main. Ulah ulin wae atuh, jangan main aja gitu ya. Nomor 3, ulin teh ulah di jalan, bisi katabrak. Main itu jangan di jalan, takut ketabrak. Nomor 4, cing atuh sing sopan, coba dong yang sopan. Nah gitu ya kalau bahasa kitanya. Nomor 5, ulah lalajo TV deket teuing, jangan menonton TV terlalu dekat. Nomor 6, ari diajar ulah bari heureuy, jika belajar jangan sambil bercanda. Nomor 7, tong micen runtah di mana wae, jangan membuang sampah di mana saja. Nomor 8, cing atuh ari ngomong teh ulah jojorokan, coba dong kalau ngomong itu jangan teriak-teriak. Nah seperti itu. Nomor 9, ari barang dahar ulah bari nangtung atuh teu sopan. Jika makan jangan sambil berdiri dong, tidak sopan katanya seperti itu. Nomor 10, cing atuh air lempang teh ulah balangah bisi titajong, coba dong kalau jalan itu jangan balangah ya, harus fokus gitu, bisi titajong, takut kesandung. Nah seperti itu. Jadi ini beberapa contoh kalimat larangan ya nak ya. Oke, coba kalau kita perhatikan nak di sini. Kalimat larangan itu biasanya mengandung kata ulah. Nah, ulah itu artinya jangan. Karena sebagai kalimat larangan. Kemudian diakhiri dengan tanda seru, yaitu sebagai tanda bahwa kalimat ini merupakan kalimat larangan. Jadi diingat-ingat ya nak ya. Biasanya ada menggunakan kata ulah diakhiri dengan tanda seru, itulah kalimah panyaram atau kalimat larangan. Nah itu dia materinya sedikit saja. Langsung saja kita lanjutkan latihan soal, yaitu pangajaran 2, pengalaman nu pikaresepen, mengenai pengalaman yang menyenangkan. Materi yang sudah kita pelajari ya nak ya. Kita latihan soalnya. Langsung saja nomor 1. Pangalaman nu pikaresepen nyaeta. Pangalaman nu pikaresepen ini apa nak? Artinya? Oke, A, pengalaman yang menyedihkan. B, pengalaman yang menakutkan. C, pengalaman yang menyenangkan. Oke, menurut kalian yang mana? A, B, atau C? Tentukan pilihanmu sekarang. Oke, sudah ya. Dan jawaban yang benar adalah, nah ini dia yang C. Jadi pengalaman nu pikaresepen itu artinya pengalaman yang menyenangkan ya nak ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Jadi juara pasanggiri mangrupa pengalaman nu jadi juara lomba merupakan pengalaman yang A, pikaresepen menyenangkan, B, pikasediheun menyedihkan, C, pikasieun atau menakutkan. Oke, menurut kalian mana jawabannya? A, B, atau C?
Tentukan pilihanmu sekarang. Oke, sudah ya. Kita lihat bersama-sama. Jawaban yang betul adalah A, yaitu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Iya dong ya, masa jadi juara pengalaman yang menakutkan? Nah, tentunya pengalaman yang menyenangkan, Nak. Selanjutnya, nomor 3. Abdi juara kelas waktos naik ke kelas 3. Abdi titik-titik pisan. Saya juara ketika naik ke kelas 3. Saya titik-titik sekali. Nah, apa ini? Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik. A. Sieun. Sieun ini takut. B. Bungah. Bungah ini senang. D. Era. Era ini malu. Wah, kalau ekspresinya sih ini apa ya, Nak ya? Jadi juara ketika naik ke kelas 3. Berarti yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A, B, atau C. Aduh, ini mohon maaf, ini C ya, Nak ya. C. Oke, jawaban yang benar adalah B. Bungah atau senang. Jadi ketika saya naik ke kelas 3 ya, juara kelas, saya bungah pisan, saya senang sekali. Oke, nomor 4. Kecap itung robah jadi ngitung mangrupa kecap perundayan awalan N nyaeta nunjukkeun kata itung berubah menjadi menghitung, merupakan kata imbuhan berawalan N, yaitu menunjukkan apa nih? Udah pernah Budi jelaskan. A. Kata kerja. B. Kata sifat. C. Kata benda. A, B, atau C. Tentukan pilihanmu sekarang menurut kalian. Oke. Jawaban yang benar adalah A, kata kerja. Yang tadinya hitung jadi menghitung. Menghitung itu kata kerja ya, Nak ya, sesuatu yang dikerjakan kan menghitung. Nah, jadi yang betul adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Bapak nutup panto kandang. Kecap nutup asal kata tina. Nah, di sini Bapak menutup pintu kandang. Jadi yang ditanya menutup ini, Nak, nih, atau nutup ya dalam bahasa Sundanya, asal katanya dari atau awalnya, kata awalnya ya, kata asalnya itu apa? A. Katutup. B. Tutup. C. Nutupan. Oke, menurut kalian yang mana? A, B, atau C? Tentukan pilihanmu sekarang. Sudah? Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah B. Tutup. Jadi kata asalnya ya, Nak ya, atau kata awalnya itu dari tutup. Kemudian diberikan imbuhan N, awalan N menjadi nutup. Ya, nutup itu menutup. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya? Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nu make kecap perundayan awalan pa nyaeta yang menggunakan kata imbuhan berawalan pa, yaitu A. Tulis berubah menjadi nulis. B. Jauh berubah menjadi pajauh. C. Hareup berubah menjadi nyang hareup. Oke, coba menurut kalian yang mana? A, B, atau C? Tentukan pilihanmu sekarang. Sudah? Oke, kalau begitu kita lihat. Jawaban yang benar adalah B. Jauh jadi pajauh. Kita lihat kalau di sini berawalan N, di sini berawalan pa, yang di sini berawalan nyang. Jadi tentunya yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Kecap pabelit mangrupa kecap rundayan awalan pa. Nu kata asalna. Kata pabelit merupakan
kata berimbuhan awalan pa yang kata asalnya atau kata awalnya yaitu A. Ngabelit, B. Belit, C. Dibelit. Nah, ayo nak, kata asalnya atau kata awalnya yang mana? Oke, tentukan pilihanmu sekarang. Sudah, kita lihat jawaban yang betul adalah B. Jadi kata asalnya itu belit ya nak ya. Kemudian mendapatkan imbuhan pa, awalan pa menjadi pabelit. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8. Abdi main kaleci. Nah, kalimat pertama nih. Abdi main kaleci. Usman main langlayangan. Kalimat ngantetna. Nah, jadi ditanya kalimat ngantetnya yang benar seperti apa? Yang mana? A. Abdi main kaleci, Ari Usman main langlayangan. B. Ari Usman main langlayangan, Abdi main kaleci. C. Abdi jeung Usman main langlayangan. Nah, kira-kira yang mana menurut kalian? Kalimat ngantet yang betul, A, B, atau C? Tentukan pilihanmu sekarang. Sudah? Oke. Dan jawaban yang betul adalah oke, bisa ya nak ya ini ya. Kalimat ngantet ditulis terlebih dahulu. Kalimat pertamanya Abdi main kaleci. Kemudian menggunakan kata penghubung yaitu Ari. Dihubungkan ke kalimat kedua Usman main layangan. Jadi yang paling betul adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 9. Kalimah panyaramnya eta. Nah, baru aja ya tadi di awal Budini jelaskan. Kalimat panyaram yaitu apa? A. Kalimat tanya, B. Kalimat ajakan, C. Kalimat larangan. Oke, tentukan pilihanmu sekarang. Sudah? Harusnya betul semua ya. Jawaban yang betul adalah C. Kalimat larangan. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nomor 10. Contoh kalimat panyaram nyaeta. Contoh kalimat larangan yaitu A. Urang lalajo TV yuk. B. Oke, mohon maaf ini B, ini C. B. Ulah lalajo TV deket teuing. C. Abdi resep lalajo TV. Nah, kira-kira yang mana nak? A, B, atau C? Tentukan pilihanmu sekarang. Oke, sudah? Yang mana kira-kira? Oke, jawaban yang benar adalah yang ini. B. Ulah lalajo TV deket teuing. Jangan nonton TV terlalu dekat. Nah, kita lihat ciri dari kalimat panyaram yaitu menggunakan kata ulah, jangan. Kemudian diakhiri dengan tanda seru sebagai tanda bahwa ini adalah kalimat larangan. Nah, kalau yang nomor 1 ini urang lalajo TV yuk, kita nonton TV yuk. Kalau ini kalimat ajakan meskipun menggunakan tanda seru. Oke deh, alhamdulillah selesai sudah latihan kita hari ini. Hatur nuhun, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Budini mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Budini mohon ampun. Budini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.